underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, sekelompok organisasi masyarakat dan debt collector bentrok di kawasan Cikarang, Kabupaten Bekasi. Dipicu lantaran pihak ormas menunggak cicilan selama 5 bulan. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Masalah debt collector sama yang utang itu memang terjadi sering ya. Terjadi sering pertengkaran-pertengkaran yang biasanya itu berakibat terjadinya bentrokan secara fisik ya. Sekarang kita coba bicara ya. Kejadian kemarin itu adalah bahwa salah satu orang yang kebetulan anggota ormas tertentu itu tuh melakukan pinjam leasing ya. Pinjam mobil bayar secara nyicil. Ya, dan dari berita yang beredar itu bahwa dia telah 5 bulan tuh belum nyicil. Nah, sekarang perusahaan leasingnya tadi itu kan nggak bisa kalau mendiamkan masalah ini. Sudah 5 bulan tidak bayar juga, bulan ke-6 nggak bayar, bulan ke-7 juga tidak. Bagaimana perusahaan itu bisa hidup dari mana? Karena perusahaan itu hidup dari cicilan kan. Nah sekarang kalau semua begitu ya perusahaan leasing akan bangkrut kan. Makanya perusahaan leasing itu mempunyai departemen atau mempunyai orang yang berfungsi sebagai penagih hutang. Ya ini ya wajar ya. Jadi kalau orang mau utang ya siap harus bayar. Nah, kalau orang memberi utangan dan memang pekerjaannya dia itu memberi utangan, ya dia harus punya debt collector. Ya, debt collector tuh memang terkesan negatif ya. Debt collector tuh saja wah tukang tagih utang. Nah, padahal ya nagih itu bisa lewat telepon ya, bisa bicara halus-halus tuh namanya nagih ya, pakai WA, teks ya. Bagaimana hutangnya kok belum dibayar. Nah, gitu itu juga kerjaan namanya debt collector. Ya, tetapi kalau sudah pakai cara yang seperti itu, telepon tidak diangkat, ya WA tidak dibales. Itu kalau sebagai orang yang memberi hutang bagaimana? Kan repot. Ya maka dia ngutus orang untuk menagih. Nah ini yang jadi problem di sini. Ya kemarin pemerintah mengeluarkan peraturan kan bahwa debt collector itu kalau nagih tidak boleh pakai kekerasan. Ya tidak bisa bicara ancaman. Ya itu. Terus kalau nagih tidak bisa nagih di rumahnya pada saat di luar jam kantor ya. Jadi kalau biasa kan begini, tukang tagih atau debt collector itu kan nagihnya ya biasanya alamatnya rumahnya mana gitu kan. Sekarang nagih kalau nggak ketemu orangnya gimana? Titip pesan. Titip pesan sama pembantu yang di rumah misalnya, itu kasih tahu Mas bos lu ya, majikan lu ya, kalau dia masih punya utang di sini, tolong nanti harap dibayar gitu. Ya nggak efektif, ya pembantu itu bisa lupa ya kalau nggak disampaikan pesannya. Kalau sampai toh ya oh ya memang saya punya utang. Ya jadi biasanya debt collector dari perusahaan leasing tadi itu mengambil barangnya itu kembali ya. Jadi ceritanya kalau kita pinjam dengan leasing company itu bahwa barang yang kita beli itu dijadikan jaminan. Kalau misalnya tidak terjadi pembayaran 3 kali misalnya ya, 3 bulan berturut-turut, maka kendaraan itu tanpa perlu melalui pengadilan boleh diambil oleh perusahaannya kembali. Ya, itu ada pasal-pasal yang seperti itu yang harus ditandatangani sama orang yang utang. Ya, nah sekarang kan banyak kejadian itu ya, nagihnya tidak boleh pakai kekerasan ya, macam-macam. Ya ini yang jadi rusak ya, jadi rusak sistem hubungan orang yang pinjam sama orang yang memberi pinjaman. Ya. Kalau begini jalan solusinya seperti apa Om Bob? Ya solusinya sebetulnya kita jangan malu-malu deh ya. Kembalikan undang-undang Girsering, yaitu undang-undang penyanderaan.
Bukannya selama ini sudah ada, Om Bob? Ya, selama ini yang ada itu hanya berlaku untuk orang yang hutang pajak. Ya, itu memang ada aturannya. Kalau orang hutang pajak, maka ini bisa dikenakan pasal penyanderaan. Jadi yang nggak bayar pajak itu kalau nggak bisa, maka dia akan disita barang-barangnya untuk bayar pajak sama pemerintah. Ya, tapi kalau barang-barangnya sudah nggak ada, tapi dia masih punya utang, maka orang itu disandera. Ya, pakai undang-undangnya ini. Nah, ternyata ini kan efektif. Ya, beberapa yang utang BLBI kemarin itu karena akan dipenjarakan, ya tadi kena undang-undang penyanderaan, kan pada bayar. Nah, tujuannya memang agar dia bisa bayar. Nah, sekarang kenapa undang-undang gilsering ini tidak diberlakukan untuk hubungan perdata antara orang yang minjem sama orang peminjam? Kan harusnya dilakukan juga. Ya, kita ingat tahun 50-an, 60 awal, itu undang-undang ini kan ada. Cuman waktu itu dicabut sama pembuat undang-undang. Waktu itu tidak salah kabinetnya itu tidak salah namanya kabinet gotong royong ya. Itu akhirnya dari DPR itu menentukan kalau undang-undang ini sudah tidak bisa dipakai. Nah, akibatnya apa? Akibatnya ya seperti ini. Orang kalau udah dikasih pinjaman, maka kalau yang minjam itu tidak bayar, ya kita nggak bisa apa-apa. Jadi kasusnya adalah perdata. Kalau perdata kan nggak bisa masuk penjara. Ya lah, tadi itu kan undang-undangnya antara pinjam dan peminjam kan sudah ada. Kalau you nggak bayar 3 bulan, maka mobilnya akan disita atau motornya disita, dikembalikan. Tapi kenyataan kan sulit. Ya, apalagi ada peraturan bahwa debt collector harus sopan, tidak boleh di malam hari nagih. Ini gimana? Jadi peraturannya pemerintah ini tidak adil. Ini lebih berat membela yang ngutang. Yang punya uang yang mengutangi itu menjadi tidak ada perlindungan. Dan nagih nggak boleh keras. Apa bisa orang nagih dengan lemah lembut? Apalagi pakai nyanyian, tolonglah daku, kamu masih utang. Ini nggak bisa kan? Nah, jadi paling bagus ya ini diberlakukan untuk urusan perdata sipil. Jadi antara orang dan orang atau lembaga dengan lembaga, bukan hanya untuk pajak saja. Ya, bayangin. Ya, kalau nagihnya nggak boleh pakai keras, bicaranya nggak boleh pakai ancaman, terus nggak boleh menyita kendaraan itu, ya itu gimana? Nggak boleh gini, nggak boleh ini, tapi kan bukan solusi. Masa yang ngutang nggak bayar utangnya? Ya, ini kan repot. Jadi usaha utang piutang untuk pembelian barang itu juga bisa macet. Ya, kalau sekarang macet gimana? Kan nggak karuan semua. Ya, perputaran ekonominya. Ya, jadi kesimpulannya undang-undang gilsering ini harus segera dilaksanakan. Mudah-mudahan kabinet baru nanti pimpinan Presiden Prabowo ini bisa melaksanakan ini dengan baik sehingga situasi bisnis di Indonesia ini sudah kembali normal. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.